Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang persamaan Cauchy-Riemann. Nah, persamaan Cauchy-Riemann ini sangat membantu kita nantinya untuk mengidentifikasi dan menginvestigasi apakah suatu fungsi variabel kompleks memiliki turunan atau tidak. Dan kalaupun misalnya dia memiliki turunan hanya di beberapa titik saja, maka melalui persamaan Cauchy-Riemann ini kita bisa mengidentifikasi di titik mana saja fungsi dari variabel kompleks tersebut memiliki turunan. Nah, jadi idealnya sebenarnya persamaan Cauchy-Riemann ini sangat sekali membantu kita untuk menginvestigasi keberadaan turunan dari suatu fungsi variabel kompleks apakah ada atau tidak. Nah, tidak akan serumit dengan menggunakan definisi sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kan kita menginvestigasi apakah suatu fungsi variabel kompleks memiliki turunan atau tidak dengan menggunakan definisi dari turunan itu sendiri. Nah, kalau di persamaan Cauchy-Riemann tidak. Tapi tentunya kita akan memulai dengan pengkajian bagaimana muncul persamaan Cauchy-Riemann tersebut sedemikian sehingga dia bisa digunakan untuk menginvestigasi keberadaan turunan dari fungsi variabel kompleks. Jadi di pembelajaran hari ini kita akan menginvestigasi bahwa seandainya turunan dari fungsi f tersebut ada pada suatu titik, let's say pada titik Z0, maka di titik tersebut turunan parsial U dan V terhadap masing-masing variabel X dan Y itu harus memenuhi suatu kondisi tertentu. Nah, tapi ingat ya bahwa kalau kita menyatakan Fz sama dengan U ditambah IV, di mana U tergantung pada variabel X dan Y, begitu pula V, sebagaimana yang kita bahas waktu materi tentang fungsi variabel kompleks. Ingat, U dan V ini adalah fungsi yang bernilai real ya, di mana U adalah bagian real untuk fungsi f dan V adalah bagian imajiner untuk fungsi f. Dan X dan Y ini masing-masingnya adalah suatu bilangan real. Jadi makanya U dan V masing-masing merupakan fungsi yang tergantung pada variabel real dan dia akan bernilai real. Tapi nilai fungsi f ini bisa jadi bernilai real, bisa jadi pula bernilai kompleks. Karena secara umum kan dia dinyatakan sebagai ada bagian real ditambah imajiner dikali suatu fungsi bernilai real. Nah, kita akan menurunkan persamaan Cauchy-Riemann ini sedemikian sehingga kita bisa simpulkan bahwa dia beneran sangat membantu kita untuk menginvestigasi keberadaan dari turunan dari suatu fungsi. Oke. Asumsikan Fz itu sama dengan U ditambah I dikali V, di mana U dan V itu adalah fungsi yang bernilai real, dan U dan V itu tergantung pada variabel X dan Y, di mana X dan Y itu adalah bilangan real. Kemudian Z ini dinyatakan dengan X ditambah IY, menunjukkan bahwa Z adalah bilangan kompleks. Oke, kalau Z di dalam kurung ini kita ganti dengan X plus IY, tentunya ekspresi yang di sini sama dengan Fx plus IY, artinya fungsi F pada suatu X ditambah IY, ini kan nilai kompleks ya, sama dengan U ditambah IV ini. Sama saja ruas kanannya dengan yang di atasnya ini. Kemudian kita asumsikan pula Z0 itu sama dengan X0 plus Y0, dan delta Z sama dengan delta X plus I kali delta Y. Nah, kita asumsikan pula berikutnya ada suatu delta W, di mana delta W ini nilainya sama dengan nilai fungsi F pada Z0 plus delta Z dikurang nilai fungsi F pada Z0. Artinya di sini nilai fungsi artinya di sini delta W itu adalah selisih antara nilai fungsi pada titik Z0 dengan pada titik yang berada di sekitar Z0, yaitu Z0 plus delta Z ini. Oke, berikutnya ingat bahwa kalau kita menuliskan sebelum pembahasan ya, jadi beberapa menjelaskan terlebih dahulu ke kalian bahwa dengan asumsi kita yang ini tadi, maka Z0 ditambah Z0 delta Z menjadi sama dengan Z0 itu kan X0 ditambah I kali Y0 ya. Kemudian tambah delta Z itu adalah ini. Kemudian kalau kita satukan kelompokkan bagian imajiner
dengan bagian real, maksudnya itu bagian real di bagian real saja, imajiner dengan imajiner saja, maka bagian real dari ekspresi atau formula ini adalah X0 ditambah delta X ini. Kemudian bagian imajinernya adalah Y0 ditambah delta Y, jadi ditambah I dikali Y0 ditambah delta Y. Sehingga Z0 ditambah delta Z itu sama dengan X0 ditambah delta X ditambah imajiner kali Y0 ditambah delta Y. Maka nilai fungsi f pada Z0 ditambah delta Z sama dengan nilai fungsi f pada. Nah, Z0 ditambah delta Z ini kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi dalam kurung ini berganti menjadi ini. Oke. Nah, nilai kalau tadi kita punya F pada X tambah Y sama dengan nilai U ditambah I kali V, di mana U dan V ini sama-sama tergantung pada X dan Y. Maka nilai fungsi F pada X0 ditambah delta X tambah I kali Y0 ditambah delta Y sama dengan fungsi U ditambah I kali fungsi V, namun di dalam kurungnya sekarang mengikuti bentuk ini. Ini kan X ini berasal dari bagian real ini ya, sedangkan Y ini berasal dari bagian imajiner ini. Maka komponen pertama di sini adalah X0 ditambah delta X yang berasal dari bagian real ini. Komponen keduanya adalah Y0 ditambah delta Y yang berasal dari bagian imajiner ini. Gitu juga yang di dalam kurung untuk V ini ya. Sama saja dalam kurung U untuk dalam kurung V. Oke, itu adalah untuk nilai fungsi F pada Z0 ditambah delta Z, yaitu sama dengan ini dia. Oke, nah berikutnya FZ0 artinya adalah nilai fungsi pada titik Z0, di mana Z0-nya tadi adalah X0 ditambah Y0. Jadi nilai fungsi pada Z0 sama dengan nilai fungsi F pada X0 ditambah Y0. Nah ini sama dengan nilai fungsi U ditambah I kali nilai fungsi V, di mana U dan V tentunya masing-masingnya tergantung pada X0, Y0. Ya, X-nya diambil dari bagian real dan Y-nya diambil dari bagian imajiner. Begitu pula di sini. Nah, setelah kita mendeskripsikan nilai fungsi F pada Z0 ditambah delta Z dan nilai fungsi F pada Z0, maka kita bisa menuliskan atau menyajikan bentuk untuk delta W, di mana delta W sama dengan FZ0 ditambah delta Z dikurang FZ0, berarti delta W-nya adalah sama dengan yang ini secara keseluruhan dikurang dengan FZ0-nya, yaitu yang ini. Oke, atau dituliskan ini ya, delta W sama dengan F pada Z0 ditambah delta Z dikurang FZ0 sama dengan ini saja. Sampai sini adalah untuk yang menggantikan FZ0 tambah delta Z dikurang FZ0 ini digantikan oleh ini, U ditambah I dari sini ya, karena FZ0-nya sama dengan itu. Berikutnya, kita kelompokkan yang bagian real saja dan kelompokkan pula yang bagian imajinernya saja. Bagian realnya adalah U pada X0 ditambah delta X, Y0 ditambah delta Y dikurang U pada X0, Y0. Nah, inilah bagian real untuk delta W. Kemudian ditambah I dikali bagian imajinernya adalah V pada X0 ditambah delta X, Y0 ditambah delta Y ini dikurang dengan V pada X0, Y0. Nah, ini bagian imajinernya. Oke, jadi kita sudah bisa menyajikan formula untuk delta W yang tergantung pada X0 dan Y0. Nah, sekarang kita asumsikan F aksen pada Z0 ada. Jadi dengan memiliki fungsi FZ-nya adalah ini ya, yaitu yang ini, kita asumsikan bahwa F aksen Z-nya ada pada titik Z0 ya. Kalau F aksen Z0 ada, tentunya, nah ingat lagi pada pertemuan sebelumnya kita punya secara definisi F aksen Z0 sama dengan limit dari delta Z untuk menuju, limit dari ini untuk delta Z yang menuju 0 ada. Jadi seandainya ini ada, tentunya ini nilainya ada dong ya. Jadi jika ketika kita mengasumsikan F aksen Z0 ada, maka tentunya limit dari ini ada pula. Nah, yang tadi kita mendefinisikan bahwa FZ0 ditambah delta Z dikurang FZ0 adalah delta W kan ya.
Jadi kalau kita menuliskan bentuk lain untuk ini sama saja dengan limit dari delta W per delta Z untuk delta Z yang menuju 0 ada. Dimana dari sini ke sini hanya mengganti pembilang saja ya. Untuk penyederhanaan notasi saja supaya mudah kita mengkaji tentang ini berikutnya. Jadi yang pembilang ini saya ganti dengan delta W karena kita tadi sudah mendefinisikan itu. Oke, jadi kita berasumsi nih bahwa nilai turunan pada Z0 ada. Berarti limit dari delta W per delta Z untuk delta Z yang menuju 0 ada. Kalau limit ini ada, berarti tentunya untuk delta Z yang menuju 0 dari segala arah, baik secara horizontal ataupun secara vertikal, nilai limitnya ada. Nah, berikutnya kita akan menginvestigasi kapan sih ini limit ini ada. Nah, sebelumnya kita ingat bahwa pada ketika kita membahas tentang limit fungsi variabel kompleks, kalau kita punya fz sama dengan u ditambah iv, maka limit dari fungsi fz ketika z menuju z0 sama dengan limit dari u ketika z menuju z0 tersebut ditambah i kali limit dari fungsi v ini ketika z menuju Z0. Nah, ini bagian real dari fungsi fz, sedangkan ini bagian imajiner dari fungsi fz. Yang ini ada dibahas pada teorema pertama ketika kita membahas tentang limit waktu itu, yaitu di section 16, kalau tidak salah ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Limit dari delta W per delta Z untuk delta Z menuju 0. Karena teorema limit mengatakan ini berlaku, berarti limit dari delta W per delta Z itu sama dengan limit dari bagian real ini saja, yaitu ini notasinya, ditambah I dikali limit dari bagian imajiner dari ini. Nah, analog dengan bentuk ini. Kan kalau kita punya fz-nya sama dengan ini, maka limit dari ini sama dengan limit dari ini ditambah I dikali limit dari ini. Begitu juga ini. Limit ini kan bagian real dari fungsi f. Sedangkan ini adalah bagian imajiner dari fungsi f. Maka limit dari delta W per delta Z sama dengan limit dari bagian real dia saja ditambah I kali limit dari bagian imajiner dia aja, yaitu inilah bagian imajinernya. Nah, kita jabarkan bentuk delta W per delta Z. Delta W per delta Z sama dengan delta W itu tadi sudah kita jabarkan, yaitu sama dengan ini ya. Jadi dari sini saya hanya mengcopy paste ini. Kemudian delta Z itu sudah kita definisikan tadi sama dengan delta X ditambah I kali delta Y. Nah, ini dia. Oke, berikutnya kita mau membuktikan bahwa limit dari delta W per delta Z untuk delta Z menuju 0 ada. Nah, berarti sama seperti pada keadaan sebelumnya bahwa kita harus memandang bahwa limit dari delta W per delta Z untuk delta Z yang menuju 0 baik dari arah secara horizontal ataupun secara vertikal ataupun secara diagonal harus ada. Nah, ini sesuai dengan pembahasan kita pada contoh 2 pada pertemuan sebelumnya kalau tidak salah ya. Let's say ini adalah bidang koordinat delta X, delta Y, horizontalnya itu untuk sumbu delta X, sedangkan dia vertikalnya adalah sumbu delta Y. Dan di sini adalah titik delta Z yang sama dengan 0 ya. Titik delta Z sama dengan 0. Nah, kalau kita mau membicarakan tentang delta Z yang menuju titik ini, berarti bisa jadi delta Z-nya itu dari arah kanan atau dari arah kiri, berarti secara horizontal, atau delta Z-nya itu dari arah atas atau dari arah bawah, berarti secara vertikal ya. Nah, kita akan menginvestigasi limit ini, bentuk limit ini untuk kasus pertamanya itu adalah jika delta Z menuju titik 0 itu secara horizontal. Berarti untuk delta Z yang menuju 0 di sepanjang sumbu delta X. Nah, sepanjang sumbu delta X berarti titik-titik yang berada di garis horizontal ini adalah titik-titik yang nilainya sama dengan delta X, 0. Karena kan di titik ini nilai delta Y-nya sama dengan 0 tentunya ya. Kan kalau kita menjarakan titik di sini, let's say di sini adalah 1, berarti kan titik 1,0 di mana nilai sumbu vertikalnya itu adalah bernilai 0.
Maka kalau kita mau mendekati kalau kita bicara tentang delta Z menuju 0 secara horizontal atau delta Z menuju 0 di sepanjang sumbu X, berarti kita akan melalui titik-titik delta Z yang dimana delta Z-nya itu sama dengan delta X ditambah I kali 0 atau delta Z sama dengan delta X, 0 ya, dimana dalam hal ini delta Y-nya bernilai 0. Nah, kita ubah penulisan yang ini, di mana delta Y-nya kita ganti dengan 0, karena itu kasus pertama kita ya. Sehingga yang di pembilang ini, yang delta Y ini hilang, delta Y ini hilang, delta Y di sini juga hilang. Jadilah delta W per delta Z-nya seperti ini ya. Oke, di penyebut tinggal delta X ya. Nah, sekarang kalau delta W-nya sama dengan ini, maka bagian real dari delta W ini atau bagian real dari ini tentunya yang tidak ada dikalikan dengan imajiner ya. Jadi, limit dari bagian real delta W per delta Z untuk delta Z yang menuju 0 adalah sama dengan limit dari ini saja. U dikurang U pada X0 ditambah delta X, Y0 dikurang U pada X0, Y0 per delta X. Nah, ini merupakan bagian real dari delta W per delta Z. Ini dia ya. Oke. Nah, sekarang recall lagi memorinya ketika mempelajari tentang turunan parsial waktu di matematika dasar. Di sini, by the way, di sini kan delta Z menuju 0. Kenapa di sini tiba-tiba menjadi delta X menuju 0? Karena kalau delta Z menuju 0 secara horizontal, di mana kita melalui titik-titik delta Z sama dengan delta X, 0, berarti kan delta Y-nya sama dengan 0 ya. Sehingga delta Z sama dengan delta X ini saja. Kan karena I dikali 0 itu kan 0 ya. Sehingga yang tadinya di sini delta Z berganti menjadi delta X. Karena kan delta Z-nya sama dengan delta X saja. Jadi kita membicarakan sekarang delta X-nya yang sangat dekat sekali dengan titik 0. Nah, berarti limit dari bagian real delta W per delta Z untuk delta Z menuju 0 sama dengan limit dari U pada X0 ditambah delta X, Y0 dikurang U pada X0, Y0 per delta X untuk delta X yang menuju 0. Nah, kembali sebagaimana yang saya sampaikan tadi, recall lagi memori ketika bicara tentang rumus umum untuk turunan parsial. Kalau kita lihat di sini, yang di pembilang ini berarti kan bicara tentang perubahan U ketika yang nilai X-nya ini berubah kan ya. Yang awalnya X0 menjadi X0 ditambah delta X, di mana Y0-nya tetap. Kemudian penyebutnya adalah seberapa besar sih perubahan nilai X0 tadi menjadi X0 ditambah delta X, yaitu sebesar delta X kan ya. Nah, rumus ini atau formula ini merupakan ekspresi dari turunan parsial dari U terhadap variabel X pada titik X0, Y0. Kenapa turunan parsial U terhadap X? Ingat, kalau kita bicara turunan parsial U terhadap X, berarti kita memandang X-nya yang berubah, Y-nya tetap. Nah, emang begitu kan ya di sini. Di sini nilai X-nya yang berubah, yang awalnya X0 menjadi X0 ditambah delta X, sedangkan Y0-nya tetap. Makanya ini merupakan definisi untuk turunan parsial U terhadap variabel X pada titik X0, Y0. Atau notasi untuk turunan parsial ini bisa juga dituliskan dalam bentuk seperti ini kan ya, yaitu UX pada titik X0, Y0. UX di sini artinya adalah turunan parsial dari U terhadap variabel X. Jadi, limit dari bagian real dari delta W per delta Z untuk delta Z yang menuju 0 ternyata sama dengan nilai turunan parsial U terhadap variabel X pada titik X0, Y0. Nah, sekarang limit untuk bagian imajiner dari delta W per delta Z untuk delta Z yang menuju 0. Tadi kan kita yang barusan kita dapat itu adalah nilai limit yang ini. Sekarang kita mau menemukan nilai limit yang ini. Nah, bagian imajiner dari delta W per delta Z untuk kasus ini adalah, kembali amati bentuk yang ini. Nah, bagian imajinernya kan, ini kan bagian imajiner dari delta W per delta Z ya. Ini delta W per delta Z, bagian imajinernya adalah ini. V pada X0, delta X, V pada X0 ditambah delta X, Y0 dikurang V pada X0, Y0 per delta X. Atau ini dia ya.
Oke, nah di sini sama seperti tadi karena kita bicara tentang delta Z menuju 0 yang melalui titik delta Z sama dengan delta X, maka delta Z ini boleh kita ganti menjadi delta X menuju 0. Nah, sama penjelasannya seperti ini tadi, kalau kita lihat di sini, ini kan yang berubah adalah titik X-nya ya, yang awalnya X0 menjadi X0 ditambah delta X, sedangkan Y0-nya tetap. Maka nilai limit dari fungsi ini untuk delta X yang menuju 0, ternyata ini merupakan definisi untuk turunan parsial dari fungsi V terhadap variabel X. Kenapa terhadap variabel X? Karena X-nya yang berubah kan ya, awalnya X0 jadi X0 ditambah delta X. Dengan demikian, limit dari bagian imajiner delta W per delta Z untuk delta Z yang menuju 0 ternyata sama dengan nilai turunan parsial dari fungsi V terhadap variabel X di titik X0, Y0. Oke, jadi untuk kasus pertama, limit dari delta W per delta Z untuk delta Z yang menuju 0 sama dengan ini, di mana yang ini ternyata sama dengan turunan parsial U terhadap X, sedangkan ini ternyata sama dengan turunan parsial V terhadap X. Itu seandainya kita mengamati delta Z yang menuju 0 secara horizontal. Nah, berikutnya kita ke kasus kedua. Kalau tadi kita bicara delta Z menuju 0 secara horizontal atau melakukan pendekatan di sepanjang sumbu delta X, sekarang kita melakukan pendekatan secara vertikal yaitu di sepanjang sumbu delta Y. Kalau di sepanjang sumbu delta Y ini ya, sumbu delta Y, berarti kan titik-titik yang di sini adalah titik-titik 0, delta Y ya. Jadi kita akan melalui titik-titik 0, delta Y atau delta Z-nya sama dengan I kali delta Y. Nah, sebelumnya kita lihat dulu penulisan dari delta W per delta Z. Di sini kan kita mengklaim delta X-nya sama dengan 0 ya. Nah, delta W per delta Z yang awalnya adalah ini, tadi ini ya. Sekarang kalau delta X-nya bernilai 0, berarti ini tidak ada, delta X di sini juga tidak ada, penyebutnya hanya I kali delta Y saja ya, yaitu ini. Jadi tidak ada lagi delta X. Ini. Nah, berikutnya kita supaya di penyebut ini tidak ada imajiner. Sebelum itu di sini saya kelompokkan dulu yang pembilang I kali delta Y ini. Pembilangnya dipisah, di mana I kali delta Y ini milik masing-masing pembilang ya. Jadi yang ini U pada X0, Y0 ditambah delta Y dikurang U pada X0, Y0 per I kali delta Y, ini dia. Kemudian yang suku kedua ini adalah ini ya. Kemudian di suku pertama ini penyebutnya ada imajiner nih. Jadi supaya imajinernya hilang, kita kalikan dia dengan I per I ya. Sedangkan yang di suku kedua ada I bagi I habis sehingga menyisakan V pada X0, Y0 dapat delta Y dikurang ini dibagi delta Y. Tidak ada lagi imajinernya di sini. Sedangkan yang di suku pertama ini I bagi I itu kan, yang ini deh. I kali I kan negatif 1 ya, atau I kuadrat. Jadi di sini, kenapa tidak ada? Ya, I dikali I kan negatif 1, atau sehingga di penyebut ini menjadi negatif delta Y. Kemudian, I dibagi negatif, itu kan jadi negatif I ya, atau ini dia. Jadi yang suku pertama ini, jadinya adalah ini. Ya, I yang ini saya pindahkan ke depan. Kemudian di sini tadi kan ada I kali I di penyebut ya bernilai negatif 1. Pembilang bagi negatif 1 tentunya negatif. Nah, ini dia negatifnya. Yang ininya tetap, sampai sini ini tetap, penyebutnya hanya menyisakan delta Y saja. Karena imajinernya sudah dikalikan dengan ini. Sedangkan yang suku kedua ini menjadi bagian realnya ini. Oke ya. Jadi dengan demikian, bagian real dari fungsi delta W per delta Z pada keadaan ini atau pada kasus kedua adalah fungsi V-nya ini justru. Sedangkan bagian imajinernya adalah negatif dari ini, fungsi U-nya. Terbalik ya dengan kasus pertama. Oke, berikutnya sekarang kita sudah bisa nih melihat limit dari bagian real dari delta W per delta Z untuk delta Z yang menuju 0 untuk kasus kedua ini sama dengan limit dari, nah bagian real dari delta W per delta Z kan ini ya, yang tidak ada imajinernya, ini dia, atau ini ya, hanya dipindahkan saja. Nah delta Z-nya dalam hal ini kan sama dengan I kali delta Y ya, cuman kita bisa mengatakan bahwa ketika delta Z menuju 0,
di mana delta X sama dengan 0, maka itu sama saja artinya dengan delta Y-nya yang menuju 0. Imajinernya bisa diabaikan saja, karena kan by the way, kalaupun delta Z sama dengan 0, maka I kali delta Y sama dengan 0. Tidak mungkin pula I-nya yang sama dengan 0 kan ya, melainkan delta Y-nya yang sama dengan 0. Karena I itu kan nilainya akar dari negatif 1. Oke, jadi ini dia. Nah, ini berarti kan kalau kita lihat yang berubah itu kan nilai Y0-nya ya. Y-nya yang berubah, yang awalnya Y0 menjadi Y0 ditambah delta Y. Dan ini bicara tentang perubahan nilai fungsi V. Sehingga limit dari ini semua merupakan definisi untuk turunan parsial dari fungsi V terhadap variabel Y di titik X0, Y0. Dengan demikian, limit dari bagian real dari delta W per delta Z untuk delta Z menuju 0 untuk kasus kedua ini adalah sama dengan turunan parsial V terhadap Y. Kemudian limit dari bagian imajinernya sekarang yang kita investigasi. Bagian imajiner dari delta W per delta Z untuk kasus kedua ini adalah ini, negatif dari ini. Nah, atau sama dengan ini ya. Oke, nah kita lihat yang berubah di sini adalah nilai Y0 itu juga. Ya, yang awalnya Y0 menjadi Y0 ditambah delta Y. Namun sekarang yang berubah itu adalah nilai fungsi U. Sehingga limit dari negatif ini untuk delta Y menuju 0 sama dengan negatifnya ini, by the way, bisa pindahkan saja ke depan ya. Jadi negatif limit dari ini. Dan limit dari ini merupakan turunan parsial dari fungsi U terhadap variabel Y. Kenapa terhadap variabel Y? Ingat, karena nilai Y-nya yang berubah, sedangkan X0-nya konstan. Oke, dan yang berubah juga nilai fungsi U. Jadi turunan parsial U terhadap Y. Negatifnya jangan lupa, jadi di sini ada negatif. Nah, dengan demikian, limit dari bagian imajiner delta W per delta Z untuk delta Z yang menuju 0 sama dengan negatif dari turunan parsial U terhadap Y di titik X0, Y0. Atau boleh juga dinotasikan seperti ini. Oke, nah sekarang kesimpulannya adalah kalau kita bicara tadi nilai turunannya ada, berarti, sorry ini saya hapus dulu juga. Tadi kan kita mengatakan bahwa F aksen pada Z0 ada, berarti nilai limit dari ini ada. Nilai limit dari ini ada kalau limit dari delta W per delta Z untuk delta Z menuju 0 dari segala penjuru, nilainya harus sama. Kan begitu ya nilai limit. Nah, kemudian limit dari delta W per delta Z itu sama dengan limit dari bagian realnya saja ditambah imajiner dikali limit dari bagian imajinernya. Nah, dari kasus pertama dan kasus kedua kita peroleh limit dari bagian real adalah sama dengan UX, turunan parsial U terhadap X. Tapi di kasus kedua kita punya limit dari bagian real itu adalah ternyata VY. Oke. Nah, dengan demikian, kalau kita sudah mengatakan bahwa nilai limitnya ada, tentunya nilai limit ini atau nilai turunan parsial U terhadap X harus sama nilainya dengan turunan parsial V terhadap Y, supaya nilai limit ini menjadi ada. Kan dia sama-sama nilai limit dari bagian real delta W per delta Z nih. Jadi di sini limit dari bagian real delta W per delta Z adalah ini. Sedangkan di kasus kedua, limit dari real bagian real dari delta W per delta Z, yaitu ini kan sama nih ruas kirinya, adalah sama dengan turunan parsial V terhadap Y. Kalau kita mau nilai limit ini ada, berarti ya haruslah dari segala penjuru nilai limitnya sama dong. Nah, maka haruslah turunan parsial U terhadap X sama nilainya dengan turunan parsial V terhadap Y. Itu baru bagian realnya saja. Sekarang bagian imajinernya. Limit dari bagian imajinernya sama dengan ini untuk kasus pertama. Dan untuk kasus kedua, limit dari bagian imajiner ini ternyata sama dengan negatif dari turunan parsial U terhadap Y. Nah, kalau kita mau nilai limit ini sama, haruslah Vx ini atau turunan parsial V terhadap X sama dengan negatif dari turunan parsial U terhadap Y. Nah, dengan demikian kesimpulannya adalah kalau memang kita mau limit dari ini ada untuk delta Z yang menuju 0, maka haruslah ini tadi yaitu turunan parsial U terhadap X harus sama dengan turunan parsial V terhadap W. Dan turunan parsial V terhadap X harus sama dengan negatif dari turunan parsial U terhadap Y, yaitu ini dia.
Oke. Nah, ini di sini saya menuliskan bahwa nilai limit dari bagian real delta W per delta Z sama dengan ini seandainya kita melakukan pendekatan delta Z di sepanjang sumbu delta X. Sedangkan limit dari bagian real ini sama dengan ini seandainya kita melakukan pendekatan delta Z menuju 0 di sepanjang sumbu vertikal atau di sepanjang sumbu delta Y. Nah, kalau ini ada, tentunya nilai hasil ini harus sama dengan nilai hasil ini. Oke, penjelasan sama untuk bagian imajiner ya. Nah, maka itulah yang menjadi persamaan Cauchy-Riemann, di mana persamaan Cauchy-Riemann mengatakan bahwa UX atau turunan parsial U terhadap X harus sama dengan turunan parsial V terhadap Y, dan turunan parsial V terhadap X harus sama dengan negatif dari turunan parsial U terhadap Y. Dan ini berlaku seandainya seandainya fungsi turunan atau f aksen pada Z0 ada.